Halo guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth. Welcome back to NDC Youth Online Service. Saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan kalian dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan kami boleh kembali bertemu Tuhan dalam online service pada hari ini. Kami minta Engkau hadir Tuhan di setiap tempat kami, biar kami boleh memuji, muliakan nama-Mu, kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita tinggikan namanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati sama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
menyembah-Mu, naikkan pujian baginya. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita sembah tinggikan nama-Nya, sebab Dia layak terima segala pujian kita. Haleluya, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Aku memuji-Mu Bapa, aku memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, teramat sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar nama-Mu diagungkan, biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimasmurkan di atas seluruh bumi. Haleluya. Oh, we worship You, Jesus. Come on, in this youth, lift up your spirits, lift up your praise. Sembah Dia, sembah keagungannya. Haleluya. We worship You, Jesus, for Your never-ending grace, for Your never-ending love. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan puji syukur-Mu baginya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami berada. Terima kasih buat hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, dan saat ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Biarkan Kau yang berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Bapa, biarkan setiap materi yang disampaikan boleh disampaikan dengan baik. Terima kasih, kami siap belajar di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Shalom teman-teman semua, welcome back to NDC Youth Online Service. Saya senang banget bisa kembali ada di sini untuk sharing buat teman-teman semua. Nah, di bulan ini
di bulan yang baru, di bulan Agustus, tentunya kita juga punya tema yang baru. Mau tahu temanya apa? Temanya adalah Me and My Money. Nah, mungkin hari ini, terlalu rapi ya saya hari ini ya. Tapi ini adalah sesuatu yang menarik buat setiap kita di bulan ini. Ya, karena kita mau ngomongin soal uang, jadi kita pengen hype-nya tuh kita lebih rapi, lebih formal, supaya kita bisa belajar. Nah, saya mau undang nih buat teman-teman yang udah berani keluar, bisa datang ke ibadah onsite di bulan ini, ada banyak acara seru. Tapi kalau buat yang belum berani, nggak apa-apa. Kalau ada yang belum dibolehin, nggak apa-apa juga, ya nggak usah dipaksa. Oke, kita mau langsung belajar aja. Nah, hari ini dengan tema besar bulanan kita di Agustus ini adalah Me and My Money. Dan saya mau juga share di week yang pertama ini, tema khotbah saya juga Me and My Money. Nah, teman-teman, di sepanjang bulan Agustus ini, seperti yang saya bilang tadi, kita akan banyak ngomongin soal uang nih. Ya, meskipun kita semua masih banyak yang masih muda nih, bahkan kita terima uang mungkin masih dikasih orang tua, ya, atau mungkin di antara kita juga ada yang punya usaha sendiri. Banyak juga di antara kita ada yang udah kerja, ya. Tapi kita mau belajar tentang keuangan, apa sih yang Tuhan ngomong sesuai dengan firman Tuhan tentang keuangan. Nah, sebelum kita mau belajar, saya mau kita semua sama-sama tahu nih, bahwa pada mulanya ya, sebenarnya Tuhan tuh sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin kita semua orang-orang bisa mengelola apa yang kita miliki. Bahkan Tuhan ingin kita berkuasa atas apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kita lihat dengan cepat ayatnya terlebih dahulu ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Saya bacain buat teman-teman semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ayat berikutnya di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi pada mulanya teman-teman, Tuhan ciptakan manusia itu sudah diberikan kuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Sudah diberikan wewenang untuk mengusahakan, memelihara di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar kenapa sih sangat penting kita mengelola keuangan kita. Kita mengelola apa yang kita miliki. Yuk, kita mau belajar sama-sama. Ada dua hal penting yang saya mau bagikan pada saat ini. Kenapa kita harus mengatur atau mengelola keuangan kita? Saya akan bacakan ayatnya dulu terlebih dahulu ya buat setiap teman-teman di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Teman-teman, poin yang pertama yang saya mau sampaikan, kenapa penting untuk kita mengatur atau mengelola keuangan kita? Yang pertama adalah di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa penting? Karena Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di dalam terjemahan New Living Translation, ayat 21 ini dikatakan gini, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Jadi, dimanapun harta kita, disitulah keinginan-keinginan hati kita tuh berada. Jadi, di mana hal yang kita anggap sangat berharga, di situ juga keinginan-keinginan hati kita berada. Apa yang membuat kita, apa yang berharga dalam hidup kita saat ini? Ada yang menganggap keluarganya berharga. Jadi, keinginan-keinginan hatinya adalah untuk dekat dengan keluarganya, membahagiakan keluarganya. Ya, ada juga seorang muda yang mungkin pengusaha, buka kafe dan sebagainya, dia menaruh hartanya di situ. Jadi keinginan-keinginan hati adalah memikirkan itu terus untuk kembangin dan sebagainya. Jadi apa yang membuat kita berharga, disitulah keinginan-keinginan hati kita. Ya, saya punya teman, dia pecandu obat-obatan, dia menganggap drugs itu begitu berharga buat dia. Teman-teman tahu, setiap hari yang dia pikirin tuh cuma itu. Keinginan-keinginan hatinya adalah cuma untuk itu. Sampai dia jualin semua barang-barangnya untuk ngelakuin itu. Nah, teman-teman, sebenarnya ayat ini tuh
mengingatkan kita supaya kita menempatkan, kita memilih hal yang berharga dengan benar. Karena di mana harta kita berada, di situ juga keinginan-keinginan hati kita cenderung berada. Jadi kita mesti perhatikan kenapa kita mesti mengelola, kenapa kita mesti mengatur. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah hari-hari ini kita menganggap pelayanan kita penting, gereja penting, apalagi ini berharga, kita mau belajar menabur. Ya, saya juga mau ingetin, mungkin hari-hari ini kita sudah lama gak lagi melakukan memberi di dalam gereja, persembahan kepada Tuhan. Yuk kita mau sama-sama kembali menabur buat Tuhan. Ya, kita mau belajar untuk mengatur, mengelola. Kita mau memilih yang terbaik supaya keinginan-keinginan hati kita juga ada di situ. Nah, ayat ini ngingetin kita agar kita ngelola dan mengatur keuangan dan apa yang kita miliki secara benar, karena itu akan menentukan keinginan-keinginan hati kita. Terus bagaimana selama ini cara kita mengatur keuangan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang boros? Apakah kita termasuk orang-orang yang konsumtif? Ya, kita beli barang tuh yang sebenarnya kita nggak butuh gitu loh. Kita cuma pengen aja. Ya, atau mungkin kita sampai berhutang mungkin. Karena kita fokusnya hanya uang aja. Dan ketika kita fokus kepada itu semua, maka keinginan-keinginan hati kita juga akan mengikuti. Nah, kita mesti belajar, makanya kita harus mengelola dan mengatur keuangan kita. Apakah keinginan hati kita hanya tentang uang atau fokus kepada kekayaan? Jika iya, artinya kita sedang berada dalam jalur yang salah dalam mengelola apa yang kita miliki. Kita akan kehilangan apa yang tidak dapat kita kelola dengan benar. Waktu kita. Teman-teman lihat, waktu kita nggak bisa mengelola waktu kita akan kehilangan banyak hal. Waktu kita nggak bisa mengelola, mengatur tubuh kita akan kehilangan banyak hal. Kesehatan kita mungkin. Waktu kita nggak bisa mengatur waktu dengan keluarga kita, kasih pasangan kita, keluarga kita akan kehilangan banyak hal. Demikian juga dengan uang. Kita mesti sadar ya teman-teman, waktu kita nggak bisa mengatur, nggak bisa mengelola keuangan kita bisa kehilangan. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah menceritakan satu perumpamaan. Ya, ada satu orang diberikan 5 talenta, lalu orang kedua diberikan 2 talenta, lalu orang ketiga diberikan 1 talenta. Yang orang pertama dia kembangkan, lalu mempunyai laba 5 talenta, dia jadi punya 10 talenta. Lalu orang kedua juga mengembangkan, menghasilkan laba 2 talenta. Tetapi orang terakhir, dia tidak melakukan apapun. Dan di dalam Matius 25 ayat 28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan diberikan kepada yang lain. Kita belajar teman-teman, kenapa kita penting untuk mengatur keuangan kita. Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Ketika kita nggak bisa ngatur juga, kita akan kehilangan. Mungkin saat ini kita belum terima hal-hal yang besar dari Tuhan dalam hal keuangan. Karena mungkin Tuhan tahu, kalau Tuhan kasih itu, mungkin kita akan kehilangan karakter kita mungkin. Tuhan tahu kita akan kehilangan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Atau mungkin bahkan kehilangan iman kita. Saya punya teman yang ketika dia mulai diberkati, punya banyak hal, punya uang yang banyak, dia mulai berubah. Dia mulai kehilangan kebiasaan-kebiasaan baiknya, mulai menghilang. Bahkan sampai ada yang meninggalkan Tuhan. Nah, kita belajar teman-teman, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa hari ini kita mau belajar? Makanya di poin yang pertama ini, kita harus mengelola, mengatur keuangan kita. Karena di mana hartamu berada, di situ keinginan-keinginan hatimu berada. Poin yang kedua yang saya mau bagiin buat teman-teman. Tuhan mau kita menjadi berkat melalui uang kita. Hal yang kedua, kenapa kita penting untuk mengelola dan mengatur keuangan kita? Karena Tuhan mau kita menjadi berkat melalui uang kita. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-20, saya bacakan buat teman-teman semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga,
Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lihat ayat 19 dikatakan, jangan mengumpulkan harta di bumi. Ini bukan berarti kita nggak boleh kumpulin uang, kita bukan berarti nggak boleh kerja, bukan berarti uang adalah jahat. Tapi kita diingetin, kita diberikan pengertian bahwa uang yang kita kumpulkan, harta yang ada di bumi ini sifatnya nggak kekal, nilainya bisa hilang. Coba lihat gadget yang kita punya. Saya ingat waktu saya pertama kali punya gadget itu, RAM-nya mungkin cuma 2 ya. Dulu tuh diagung-agungkan. Sekarang RAM 2, mau update line aja tuh nggak kompatibel lagi. Jadi segala sesuatu yang kita punya ini nggak kekal sifatnya. Apalagi mungkin pakaian kalian yang bagus, berapa tahun lagi mungkin akan kelihatan kusam. Apalagi mungkin kendaraan mungkin 5 tahun mungkin udah harus didaur ulang, ya. Jadi kita belajar di ayat yang 19 ini, bukan berarti kita nggak boleh kumpulkan uang, tetapi supaya kita nggak fokus pada kumpulkan harta di bumi. Lalu selanjutnya ayat yang ke-20, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah ini, artinya adalah untuk menggunakan uang kita dan apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa kita harus mengatur dan mengelola keuangan kita? Tuhan mau kita jadi berkat lewat uang kita. Terus, kok gimana caranya kumpulin harta di sorga? Kita berikan apa yang kita punya, uang kita, untuk kemuliaan Tuhan di sorga. Satu kali ada seorang yang banyak hartanya datang kepada Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, gimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati orang tuamu. Oh udah Tuhan, saya udah lakukan itu semua sejak saya masih muda. Lalu Tuhan bilang satu lagi, jual semua apa yang kamu punya dan bagikanlah kepada orang miskin. Dan teman-teman tahu, orang muda itu, orang yang kaya itu, yang banyak hartanya itu, dia pergi dengan sangat sedih, ya. Dan kita bisa melihat bahwa sulit sekali kadang-kadang kita untuk jadi berkat buat sekeliling kita lewat uang kita, terutama lewat uang kita. Karena kita tuh terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Nah makanya teman-teman, ini fungsi yang kedua kenapa kita mesti bisa belajar untuk mengatur dan mengelola keuangan kita. Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Itu gunanya. Kita nggak ngatur, ngelola tuh buat kepentingan diri kita sendiri. Seorang penulis yang bernama Randy Alcorn, dia pernah bilang gini, God prospers me not to raise my standard of living, but to raise my standard of giving. Jadi Tuhan kadang-kadang memberkati dia lebih, bukan untuk menaikkan standar kehidupannya. Bukan artinya dia bisa mulai memakai hal-hal barang-barang yang mewah. Ketika dia diberkati lebih, bukan artinya dia bisa mulai menghambur-hamburkan. Tetapi dia belajar, ketika dia diberkati lebih, dia juga belajar untuk menaikkan standarnya untuk memberi. Nah, saya dengan istri, dengan Bel, kami punya komit, ya. Ada satu area di mana kita mau nabur di situ. Ya, kita komit, kita mau nabur di situ lewat apa yang kita punya, lewat uang kita. Dan pokoknya singkat cerita, satu kali kita lagi butuh nih, kita lagi perlu banget. Tapi kesempatan untuk menabur di area itu datang. Dan kita udah komit. Ya akhirnya saya ingat banget, kita tetap nabur di situ, ya. Saya ingat banget waktu itu lewat usahanya, ya, Bel juga, kita akhirnya bisa kumpulin dan tetap nabur di situ. Dan rasanya tuh nggak enak, iya, nggak nyaman, iya, sakit, iya, campur kesel mungkin ada dikit gitu loh. Tapi saya ingat waktu itu kita tetap nabur di situ, dan nggak tahu kenapa ya, saya dengan Bel ngerasain bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ngerasa kita tuh bertumbuh, ya, standar kita memberi, cara kita berpikir, kita mulai bertumbuh. Dan kita mulai sadar bahwa apa yang kita punya, kita hanya mengelola untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau apa yang kita punya, supaya bisa kita pakai untuk jadi berkat buat orang. Nah, saya mau tutup sharing saya hari ini, teman-teman, dengan ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah
yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat yang ke-18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, hari ini kita belajar kenapa kita mesti mengatur dan mengelola keuangan kita. Karena kita mesti ingat di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu yang kedua, Tuhan mau kita jadi berkat lewat uang kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat materi firman Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan untuk mengatur, untuk mengelola keuangan kami. Biarkan Tuhan Kau ajarkan kami sadar Tuhan bahwa di mana harta kami berada, di situ hati kami berada. Karena itu Tuhan, kami mau memilih yang berharga, yang terbaik dalam kehidupan kami, supaya kami boleh Tuhan jadi berkat juga lewat keuangan kami Tuhan. Terima kasih buat sharing firman-Mu hari ini ya Bapa. Biarkan Kau boleh pakai setiap kami untuk jadi berkat dimanapun kami berada, khususnya dengan apa yang kami punya, dengan keuangan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekali kami mengucap syukur buat hari ini, lewat ibadah hari ini Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian ibadah hari ini. Happy weekend and God bless you.